Di kendaraan bermotor kemudian membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan ya, karena ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undang kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah. Enggak, orang Indonesia. Enggak, iya pada kamarana, iya mah jalan-jalan kok. Oh, Parong. Kumpul di Parong. Khilafah itu nggak boleh di Indonesia. Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar. Pancasila itu sebagai titik temu yang disepakati sebagai dasar di dalam kenegaraan kita. Ini kan yang sudah disepakati oleh founding fathers kita, dan kita sebagai muslim terikat oleh kesepakatan, kecuali kesepakatan itu atau persyaratan itu atau perjanjian itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, juga mengikat sebagai insan beragama. Jadi dia mengikatnya juga secara syar'i, karena aturan syariah mewajibkan kita untuk menepati janji dan juga komitmen yang sudah dibangun secara bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satunya umat sebenarnya khilafah. Saya punya rekaman ini. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Khilafah. Takbir, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, melawan penjajah apa? Tahu-tahu khilafah, takbir. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias Jawa yang keras alias Somad itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Mengatakan orang beriman tidak kena jin, tapi Anda bawa Cina, Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin kafir. Itu janganlah. Lah Anda merasa ganteng, bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali. Sebelum Anda menghina orang, saya kepengen Indonesia jadi contoh Singapura. Dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal, gerakan-gerakan Islam radikal. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok gitu? Gak ada. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin, jangan dikasih bicara. Kalau mau ngetes Ustadz asli dan enggak, coba masuk Singapura. Kalau bisa masuk, berarti asli. Kalau enggak, jangan-jangan palsu. Abdul Somad akan di blacklist di surga. Somad, Singapura menolak, Madura menolak, Malang menolak, jangan-jangan surga pun menolak. Somad sering banget di videonya menghina agama lain yang jelas-jelas gak sesuai dengan ajaran Islam. Masa gituan disebut ulama? Semuanya mendadak jadi ulama. Yang penting jenggot panjang, jidat hitam, pakai sorban sama gamis putih yang berjuntai di jalan, udah dia jadi ulama. Dia digelari ulama oleh pendukungnya. Ketika dia sudah dapat gelar ulama, maka dia menjadi manusia setengah dewa. Nggak boleh dikritik sedikit pun oleh siapapun. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong.
Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim, saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Mengungkap alasan pemerintah Singapura mencekal Abdul Somad. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan kafir. Sayangnya Ustadz Abdul Somad tidak mau introspeksi. Yang saya heran juga, kenapa Ustadz Abdul Somad mau berlibur berpariwisata di Singapura? Apakah mau berfoto-foto dengan patung singa? Apa mau belanja di Jalan Orchard? Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen menyebut ada jin kafir di salib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Cus. Teman pengen bilang, bravo Singapura, Indonesia kapan? Kader untuk kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya. Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kader-kader ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Ntar Singapura dia mau berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Nggak capek, kita aja capek. Seorang Somad lalu seluruh dunia ribut se-Indonesia Raya. Somad di Indonesia bisa ngomong sebebas-bebasnya, mencela agama lain, ngomong tentang keyakinannya, mengkafir-kafirkan, ngomong tentang ini, tentang itu, bahkan melecehkan pemerintah, omongan-omongannya. Wih, ini Somad ditolak masuk Singapura. Kalau saja satu gigi Somad rontok, Singapura akan kena ajab. Ajabnya pasti beda kalau yang rontok gigi geraham atau yang rontok gigi depan. Gitu. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Kami dapat kiriman bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan. Lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Pas macam liang lahat. Negaranya ini kan kecil ya. Kekencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba aja bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol.